Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, ikhwafillah azani wa jazakumullah, jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Amin. Di pertemuan yang berbahagia ini, marilah kita terus berupaya meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan pada diri kita rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kemaksiatan kepadanya. Dan marilah terus kita berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat karunia yang begitu banyak yang Allah terus mengkucurkan kepada diri kita. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan teruskan kembali kajian kita mengkaji kitab Fikih Muyassar. Adapun di kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke al-bab al-khamis asyar fi sholatil janazah wa ahkamil janaiz, adalah tentang sholat jenazah dan hukum-hukum yang terkait jenazah. Al-janaizu jam'u janazatin. Dijelaskan dalam kitab ini bahwasanya janaiz, jadi sering kita mendengar kitabul janaiz. Jadi janaiz itu jamak dari janazah. Sebagian orang mengatakan jinazah. Jadi kalau janazah itu satu, janaiz itu lebih dari satu. Wa yambaghi lil insani, maka selayaknya bagi seorang manusia ayyatadzakkarul mauta, untuk terus mengingat akan kematian, wa nihayatahu fi hadhi dunya, dan akhir kehidupan dia di dunia ini. Jadi mu'alif, penulis kitab ini, memberikan tulisan untuk mengingatkan kepada kita semua agar kita terus berupaya mengingat akan kematian. Karena banyak difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita
terus mengingat akan kematian. Dan bahwasanya kita ketika hidup di dunia ini, entah dalam waktu cepat atau lambat, pasti suatu saat akan menemui kematian. Di antaranya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menjumpai al-maut, yaitu kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ketika ajal sudah datang, maka tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang bisa untuk mengakhirkan atau untuk mempercepat datangnya kematian itu. Karena semua kematian manusia, kematian manusia kita semua ini sudah tercatat oleh malaikat ketika kita berada di perut ibu kita. Sampai umur berapa kita di dunia ini. Dan menjadi rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Kita enggak tahu kapan kita mati, kecuali itu sudah terjadi bagi diri kita. Kalau sudah datang ajal, maka tidak ada kita yang bisa untuk menahannya. Menahannya enggak bisa. Kecuali sebuah kisah yang pernah kita dengar, pernah kita baca adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau ketika datang seseorang, dalam hadis yang sahih, yang sebagian orang tidak mempercayai hadis ini, tapi hadis ini sahih, bahwasanya ketika datang malaikat maut datang ke rumah Nabi Musa alaihissalam, maka ketika itu Nabi Musa berada di luar rumah, dilihat ada seorang laki-laki di depan rumah dia. Kemudian karena rasa cemburu yang ada pada Nabi Musa, kemudian didatangi, ditampar, kemudian dicongkel matanya orang tersebut. Kemudian orang tersebut itu adalah malaikat maut yang mewujudkan diri menjadi seorang manusia, kemudian akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mengatakan, wahai Allah, Engkau telah mengutusku untuk mencabut nyawa seseorang yang dia itu belum mau untuk dicabut. Kemudian kata Allah, kembali engkau kepada Musa, katakan kamu adalah malaikat maut yang bertugas untuk mencabut nyawa Musa alaihi salam. Kemudian akhirnya kembali malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian setelah menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, kemudian akhirnya Nabi Musa, silahkan cabut nyawa saya. Kemudian kata malaikat maut, kalau engkau masih ingin hidup di dunia, letakkan telapak tangan kamu di atas punggung seekor sapi. Maksudnya apa? Jadi bulu yang menempel di tapak tangan, setiap satu bulu itu akan menambah nyawa dari Nabi Musa 1 tahun. Kita tahu bulu sapi itu kalau kena tapak tangan kita itu sudah mungkin ribuan bulu, enggak kehitung bulunya. Kemudian kata Nabi Musa, setelah itu bagaimana? Mati. Kalau setelah itu mati, sekarang saja engkau cabut nyawa saya. Walaupun terkesan kayaknya tertunda, tapi takdir Allah memang mengatakan seperti itu proses pencabutan dari roh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini semua akan hancur. Semua akan binasa. Semua fana, enggak ada yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali yang ada hanya wajah Rabbmu yang memiliki maha agung dan maha mulia, yaitu wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini nanti akan hancur. Dunia seisinya, langit, bumi itu semua akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita terkait bahwasanya kita semua itu mesti akan mati. Kemudian dalam ayat lain Allah juga menjelaskan, qul
Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya maut yang kalian semua itu mesti akan lari darinya, maka sesungguhnya maut itu pasti akan datang menemui kamu. Pasti akan datang menjumpai kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan dikhabarkan kepada kalian apa saja yang pernah kalian lakukan ketika kalian di muka bumi ini. Ya, jadi kita semua nanti akan menerima hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dalam sebuah hadis dijelaskan ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW yang dia itu akan masuk surga, ya, tanpa hisab, tanpa azab. Ada 70.000 dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka itu? La yastarkun, yaitu orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Jadi ketika ada kendala pada dirinya, ada gangguan jin dan seterusnya, badannya demam, sakit dan seterusnya, dia tidak pernah meminta diruqyah oleh manusia. Ya, walaupun meminta ruqyah boleh, silahkan saja. Tetapi ketika sampai dia meminta, maka batalah diri dia untuk bisa menjadi bagian dari 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, wala yaktawun. Yang kedua syaratnya adalah mereka tidak berobat dengan besi panas. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatoyur. Tatoyur berarti dia masih menganggap sial dengan adanya tanda-tanda tertentu. Ya, masih menganggap sial ada tanda-tanda tertentu. Nabrak kucing misalnya, ya berarti ini pertanda buruk. Kalau orang Arab dulu ketika mau bepergian itu menerbangkan burung. Kalau burung itu terbangnya ke arah kanan, berarti pertanda safar dia akan baik. Kemudian kalau burung itu terbang ke kiri, pertanda safar itu buruk. Mereka nggak akan berani safar. Kalau burungnya nggak mau terbang, ya dipaksa biar terbang. Ya, seperti itu. Kalau kita kan lebih banyak lagi. Ya, daerah kita ini banyak tatoyur yang ada di daerah kita. Ya, antum dulu misalnya ke Parangtritis, pantai selatan ya, nggak mungkin berani pakai baju ini hijau, bukan ini. Hijau nggak berani. Tapi sekarang alhamdulillah, ya persewaan snorkeling itu kan sudah banyak rompi-rompi hijau sekarang. Berarti masyarakat sana itu juga sudah meyakini ini nggak apa-apa sebetulnya. Itu hanya tatoyur saja. Ya, tatoyur saja seperti itu. Ya, kemudian antum mau nikah semisal itu juga lihat. Ya, lihat kira-kira antum misal anak pertama. Berarti kalau larangannya dengan anak ketiga ya. Benar enggak? Kemudian rumah juga dihitung juga. Ya, rumah itu ada yang istilahnya nyimpangnya itu ke arah kiblat. Jadi semisal rumahnya laki-laki di sini, kemudian kok arahnya ke kiblat itu wanitanya itu sudah nggak bisa. Itu namanya apa itu? Madhep lor kulon atau apa gitu loh. Seperti itu. Tapi kan itu sudah mulai punah. Ya, sudah mulai. Jadi tatoyur percaya kepada hal-hal yang itu memang tidak ada dalilnya dan itu dianggap sial, itu harus disingkirkan. Ketiban cecak semisal. Ketiban cecak itu akan dianggap sebagai apa? Sial. Kalau sekarang kita nggak percaya, kecuali ketiban boyo, lah itu baru sial, kita percaya dimakan sama buayanya. Tapi kalau cicak itu bukan satu hal yang membahayakan bagi diri kita dan lain-lain. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Kalau kita bisa memenuhi 4 hal ini, insya Allah mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Walaupun kita suruh merasakan azab di dunia,
sehari saja pasti kita tidak akan mampu, nggak akan kuat. Apalagi sebulan, kita dikasih gigi 1 jam saja, itu berat bagi kita. Setengah hari sakit gigi atau setengah hari mules, berat bagi diri kita. Sehari semalam sakit gigi semisal, nggak ada jedanya, nggak bisa apa-apa kita. Itu baru sakit gigi. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa mengingat tentang kematian. Dan akhir bahwasanya kita itu mesti akan ada akhirnya ketika berada di dunia ini. Makanya ketika kita melihat kanan kiri kita ada yang meninggal dulu bersama, sekarang nggak ada, itu harus jadi takdir. Ya, kita harus berpikir bahwanya suatu saat kita juga akan seperti itu, sehingga harapannya kita akan bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Fayasta'idu lidzalika bil amali sholihi, dan hendaklah ya mempersiapkan hal itu untuk menghadapi kematian bil amali sholihi, dengan amal yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Dan lihat apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Apa yang sudah kita amalkan untuk hari esok, yaitu hari di akhirat. Maka kita kilas balik apa yang selama ini kita lakukan. Hal min khairin aw min syarin. Apakah yang kita lakukan itu dari perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Baik, berusaha kita istiqomah di dalamnya. Buruk, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan setiap kita nggak mungkin bebas dari dosa, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kita bebas dari dosa, karena setiap kita itu mesti akan membawa dosa. Dan sebaik-baik kita adalah banyak minta ampun, istighfar, bertaubat kepada Allah ketika kita habis atau baru saja melakukan dosa. Ya, maka kita persiapkan untuk hari esok itu bil amali soleh, dengan amal-amal yang soleh, sebagaimana juga difirmankan Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa bahwasanya semua manusia, inna itu menunjukkan sesungguhnya, insana manusia, lafi la itu sungguh, lafi khusr dalam kerugian. Jadi sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, siapapun dia, laki-laki, perempuan merugi, ya, pejabat, rakyat merugi, orang kaya, orang miskin merugi, orang ganteng, orang buruk, semua itu rugi. Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, pertama illal ladzina amanu wa amilus solihati, dan yang beramal soleh. Maka yang kedua ini, ya, pertama kita jaga iman kita. Kemudian yang kedua kita jaga amal kita, sehingga setiap harinya kita bisa istiqomah untuk beramal soleh. Fatazawudi lil akhirah, ya, sebaiknya kita terus berbekal ya untuk hari akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat taubati minal ma'asi, dan terus berusaha bertaubat ya dari maksiat-maksiat yang ada. Ya, kita lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang jelas diampuni dosa yang telah berlalu dan diampuni dosa yang akan datang. Tapi beliau setiap hari istighfar, dalam satu riwayat 70 kali, riwayat yang lain 100 kali. Maka apalah diri kita dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita banyak istighfar, ya, bertaubat dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang kita sadari kita melakukan atau yang tidak kita sadari. Wal khuruj minal madzalim, dan kita berusaha untuk keluar dari kedzaliman-kedzaliman. Entah zalim kepada diri kita sendiri
zalim kepada keluarga kita, zalim kepada orang lain, maka kita hindari, jauhi bentuk-bentuk kedzaliman kepada orang lain. Jangan sampai di akhirat kita termasuk orang-orang yang muflis. Ya, kata Nabi, atadrunal muflisu, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Siapa orang yang bangkrut di akhirat nanti? Maka para sahabat menjawab, mereka adalah orang yang kaya kemudian akhirnya bangkrut. Mereka yang ini kemudian ini dan seterusnya. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksudkan. Jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, dia itu membawa pahala yang banyak di akhirat. Pahala dari sholat, zakat, sedekah, puasa, haji dan seterusnya. Tapi sampai di akhirat hilang semua pahala yang dia bawa karena dia banyak melakukan kedzaliman kepada orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Wal iyadu billah. Jadi karena banyak melakukan kedzaliman kepada yang lainnya. Wa tusanu iyadatul marid. Kemudian disunahkan juga mengunjungi orang-orang yang sakit. Ini adalah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyadatul marid, hak muslim kepada muslim yang lainnya adalah hak untuk dijenguk. Dan yang cukup merana adalah orang-orang yang sakit di beberapa bulan yang lalu. Ya, sudah enggak ditengok, enggak disambangi, di rumah sakit dikucilkan. Ya dianggap pokoknya yang sakit anggap corona. Sakit corona. Seperti itu. Alhamdulillah untuk akhir-akhir ini mulai mereda, orang sakit sudah mulai 1-2 ada orang yang menjenguk. Ya cukup merana itu orang-orang sakit. Ya di beberapa bulan atau tahun kemarin itu. Ya kemudian ketika kita menjenguk, ya kita khawatir ya ada virus di situ, kemudian enggak jenguk juga gimana? Kadang yang sakit orang tua pun itu enggak dijenguk. Ya Pak ya. Dan orang tuanya pun juga enggak mau dijenguk, jangan. Ya, jangan jenguk. Kamu itu tanggung jawabnya masih banyak. Ya, kalau kita sudah tua mati ya sudah memang saatnya. Tapi kamu itu masih punya istri, masih punya anak. Jangan sampai nanti jenguk ketularan malah sakit, kemudian kamu yang hilang duluan. Seperti itu. Ya. Tapi asal dari hukum hak muslim kepada muslim yang lain adalah untuk dijenguk. Wa tadkiru at-taubah wal wasiyah, kemudian mengingatkan orang yang sakit itu untuk bertaubat dan memberikan wasiat. Ya kalau kita jenguk itu jangan hanya bawa roti saja. Ya, jangan ngamplopi saja. Itu nomor berapa? Ya nomor 1 bagi yang sakit ya. Jadi sebetulnya itu nomor sekian. Ya, yang paling penting adalah mendoakan. Ya, walaupun mungkin yang sakit, ya lebih penting amplopnya itu daripada doa. Doa murah mandi. Ya. Jadi tapi kalau kita lihat pada sunnah Nabi yang paling penting adalah mengingatkan, memberikan nasihat bahwasanya setiap muslim, setiap orang yang beriman itu pasti ada sakitnya dan ini adalah kafaratu dzunub untuk menghapus dosa-dosa dan seterusnya. Itu sangat penting untuk memberikan motivasi tasdik kepada diri dia. Kemudian memberikan nasihat untuk memberikan wasiat. Ya, memberikan wasiat tapi dengan bahasa yang baik, bahasa yang pelan-pelan. Karena untuk mengingatkan memberikan wasiat, coba kamu kan keadaannya sudah kayak gini, cepatlah kasih wasiat sebelum terjadi sesuatu pada dirimu. Nah, itu kayaknya kan mengharapkan dia mati. Ya, kalau untuk orang yang awam kayaknya kurang cocok sebenarnya. Tapi kalau untuk yang sama-sama paham terhadap agama, ya itu memang perlu diingatkan. Orang sakit kan ada 2. Kalau enggak hidup, ya mati. Tinggal sakitnya. Kalau sakitnya parah, kemungkinan hidupnya kecil. Kemungkinan matinya besar. Nah, seperti itu yang dianjurkan untuk memberikan wasiat. Ya, memberikan wasiat. Ya, kita sehat gini pun sebetulnya ada anjuran untuk memberikan wasiat juga. Ya, sehingga harta yang ada pada kita itu tidak untuk rebutan. Kecuali kita enggak punya harta. Sing arep rebutan apa? Ya, nota-nota bon itu ya untuk rebutan ya silakan aja untuk ahli warisnya. Wa idza ihtadara yusanu talqinuhu la ilaha illallah. Dan apabila sudah ada tanda-tanda istihdhar yaitu sakaratul maut,
disunahkan untuk mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkin ya orang-orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, seperti itu. Kemudian kata Nabi yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Makanya Nabi semangat ya untuk mentalkin paman beliau Abu Thalib. Tapi ketika masuk sudah ada beberapa pembesar Quraisy di situ. Ya, kemudian Nabi mengatakan ya amiku la ilaha illallah kalimatan wahidatan uhajjulaka bi'indallah. Satu kata saja engkau ucapkan, maka aku akan berhujah di hadapan Allah dengan kalimat tadi. Ya, kemudian Abu Thalib melihat pembesar Quraisy, mosok kamu mau meninggal agama bapak kamu Abdul Muthalib, mosok kamu tega meninggalkan agama nenek moyang kita. Kemudian nengok kepada Nabi lagi, Nabi talkin lagi. Setelah itu Abu Thalib lihat kepada pembesar Quraisy, mosok kamu mau meninggalkan agama bapak kamu yang kamu sayangi, yang kamu cintai. Lihat kepada Nabi lagi, talkin sama Nabi. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Nah, ini adalah pentingnya teman yang ada pada diri kita. Makanya kita ketika memilih teman hati-hati. Kenapa Abu Thalib seperti itu? Ya, para ulama memberikan faedah dari kejadian itu, dari hadis itu. Kenapa Abu Thalib bisa seperti itu? Karena faktor teman, masih berteman dengan orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar mereka. Sampai di akhir hayatnya masih berteman kepada mereka. Nah, kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Ya, almaru ala dini khalili. Seseorang itu dilihat dari teman-teman dia saja. Jangan katakan kamu sebagai orang yang baik, orang yang soleh, kalau teman-teman kamu masih seperti itu. Ya, jadi inilah faktor teman. Jadi ditalkin. Ya, kalau sudah istihdor, kayaknya sudah mendekati sakaratul maut, maka ditalkin. Tapi kalau masih sakitnya seger-seger, ya jangan ditalkin. Marah lagi dia nanti. Sebelum mau mati ditalkin. Ya, seperti itu. Wa taujihihi lil qiblah. Kemudian mulai dihadapkan ke arah kiblat. Fa idza mata sunnat takmiduhu. Kemudian ketika sudah meninggal disunahkan untuk memejamkan mata dia. Matanya siapa? Matanya mayit, bukan mata orang yang di situ. Ya, kalau dia memejamkan enggak terserah dia. Tapi ini mata yang orang meninggal. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika menalkin Abu Salamah. Ya, kemudian akhirnya Abu Salamah meninggal dalam keadaan matanya terbuka, kemudian dipejamkan oleh Nabi Muhammad SAW sambil beliau bersabda, sesungguhnya mata itu akan mengikuti kemana arah ruhnya itu pergi. Jadi makanya ketika kita dekat dengan orang yang akan meninggal dunia, kadang kita melihat ya mata itu sambil mendelik misalnya, atau melirik ke kanan, ke kiri, itu karena mengikuti dari arah ruhnya. Ya, kata Nabi mengikuti arah ruhnya, sebagaimana Abu Salamah ketika meninggal dunia. Wal Isra ya bitajhizihi, kemudian mempercepat untuk memprosesnya, wadafnihi, sampai dikuburkannya. Ya, kata Nabi bahwasanya ketika ada mayit, ada orang meninggal, maka disegerakan saja. Jangan lama-lama. Kalau dia orang baik, biar segera dia mendapatkan nikmat yang ada di kubur dia. Kalau dia orang yang jahat, orang yang buruk, biar apa? Tidak membebani orang-orang yang memikul diri dia, biar cepat hilang. Enggak membebani orang yang memikul diri dia. Sekarang enggak dipikul oleh ambulan ya. Ya maksudnya biar tidak merepotkan orang. Ya membuat beban orang, biar segera pergi kalau dia orang yang jelek. Tapi kalau orang yang baik, biar segera dia menemui ya nikmat yang ada di dalam kubur dia. Karena kita sebagai seorang mukmin ya, kita harus meyakini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah
orang yang ada di alam barzakh atau alam kubur, dia akan mendapatkan ya nikmat kubur atau azab kubur. Tergantung bagaimana keimanan dia, bagaimana amalan dia ketika di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ya ketika meninggal maka disunahkan untuk mendoakannya. Jadi meninggal langsung kita doakan di situ dengan doa-doa yang baik. Ya, bukan umpatan, bukan celaan ya, tapi doa-doa yang baik. Kalau dia itu orang yang baik, ya orang muslim, orang mukmin. Kemudian kalau misalnya dagunya itu atau mulutnya membuka, maka dianjurkan untuk mengikat, ya diikat. Jadi biar mulutnya itu tidak membuka. Kadang kan orang meninggal karena satu hal itu kan membuka mulutnya, maka diikat, ya diikat. Bukan pakai tali yang itu ya. Tali yang gede itu enggak, hanya pakai kain aja, itu insya Allah sudah cukup. Nah, ini adalah beberapa mukodimah tentang orang yang akan meninggal dunia atau meninggal dunia. Kemudian kita lihat di sini hukmu ghuslil mayyit wa kaifiyatiha. Jadi hukum memandikan mayit dan kaifiyahnya bagaimana? Hukmu ghuslul mayyiti wajibun. Memandikan mayit itu hukumnya adalah wajib. Wajib dimandikan mayit itu. Ya, wajib untuk dimandikan. Li amri sallallahu alaihi wasallam bihi, karena ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam fil muhrimil ladzi waqasathu naqatuhu. Sebagaimana perlakuan Nabi kepada seorang yang sedang ihram. Muhrim itu orang yang ihram. Ya kadang kita itu masih ada salah dalam pengucapan. Bukan muhrim. Jangan sentuh, bukan muhrim misalnya. Maksudnya muhrim itu sebetulnya orang yang ihram. Kalau yang tidak boleh menyentuh itu namanya mahram. Jangan sentuh, bukan mahram misalnya. Atau dijadikan mahram dulu baru boleh disentuh. Ya, jadi ada orang yang ihram terlempar dari ontanya, kemudian meninggal dunia. Kata Nabi, iksiluhu bima'in wasidrin. Adalah mandikanlah orang tadi dengan air dan sidr, yaitu bidara. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fibnatihi. Berkata Nabi untuk putrinya Zainab radhiyallahu anha, igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an. Mandikan Zainab oleh kalian para wanita 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Jadi sunahnya adalah yang ganjil. Yang wajib itu adalah sekali. Ya dimandikan sekali. Kalau kayaknya kurang bersih, masih kurang, boleh 3 kali, 5 kali atau 7 kali silakan. Kalau masih kotor lagi, ya tambah lagi nggak apa-apa. Ya mandiin orang-orang di jalanan itu ketika meninggal dunia, orang gila, gelandang kan mungkin walaupun dikosok 97 kali mungkin kan juga masih kotor itu. Jadi semampunya, ya semampunya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fardu kifayatin isma'an. Maka hukumnya adalah fardu kifayah. Memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan maka gugur yang lain, bukan fardu ain. Kalau fardu ain nanti enggak dimandi-mandikan. Ada 50 orang yang takziah, bareng mandiin. Ya khawatir kalau enggak mandiin nanti dia mendapatkan dosa karena fardu ain. Maka di sini disebutkan ijma' para ulama fardu kifayah. Kaifiyatul ghusli, bagaimana kaifiyah cara untuk memandikannya? Yan bagi ayah taro litaksilil mauta man huwa thiqatun adlun arifun bi ahkamil ghusli. Maka selayaknya dipilih untuk memandikan mayit ini orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Ya, terpercaya berarti ketika ada aib pada jasad si mayit ini dia tidak cerita-cerita kepada yang lain. Kadang tubuh seseorang itu ada aibnya. Ya, kalau ada aibnya, kalau orang yang sikoh terpercaya dia enggak akan cerita kepada yang lain. Enggak taunya dia itu kayaknya badannya mulus, bagus. Punggungnya, korengnya misalnya. Sebar-sebar yang lain. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka cari orang yang sikoh.
Ya, kemudian adlun, orang yang adil. Arifun, orang yang paham terhadap hukum-hukum memandikan. Jangan sembarang orang, tapi orang yang paham. Wa yuqaddamu fi taksili al-wasyu. Kemudian didahulukan untuk memandikan adalah orang-orang yang mendapatkan wasiat. Ya, kalau ada orang mau meninggal wasiat, nanti kalau saya meninggal tolonglah yang mandiin ini. Tapi wasiat yang syar'i. Ya, wasiat yang syar'i, bukan yang tidak syar'i. Tsummal aqrab fal aqrab, kemudian kerabat yang dekat, kerabat yang dekat. Kal ab wal jad wal ibn idza kanu arifina bi ahkamil husli. Seperti ayahnya, kakeknya, anak laki-lakinya, atau mereka orang-orang yang paham terhadap hukum-hukum memandikan. Wa illa, kalau tidak ada, quddima ghairuhum mimman huwa alimun bidzalika, maka diberikan ya untuk memandikan ini orang-orang selain mereka yang mereka itu alim, paham tentang masalah itu. Warrajulu yaksilu ar-rijal, maka laki-laki itu boleh memandikan hanya untuk laki-laki. Wal mar'ah taksiluha an-nisa'u, perempuan yang boleh memandikan adalah perempuan. Jadi enggak ada yatim memandikan jenazah para wanita misalnya, baik itu yang meninggal laki atau perempuan, maka itu enggak boleh. Laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan. Walikuli wahidin minazaujaini taksilul akhar farrajulu yaksilu zaujatahu wal mar'atu taksilu zaujaha. Maka setiap pasangan boleh memandikan pasangannya yang lain. Maka seorang suami boleh memandikan istrinya, istrinya boleh memandikan suaminya. Jadi kalau suami istri boleh, ya, yang meninggal istrinya laki-laki boleh memandikan, yang mati itu laki-lakinya, istri itu boleh memandikan. Ya, kalau istrinya banyak enak, ya, yang memandikan kan banyak, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang seperti itu. Walikuli minar rijali wanisa taksilul atfal dunasi nisabiah. Maka setiap ya dari laki-laki perempuan boleh memandikan anak-anak yang umurnya itu belum sampai 7 tahun. Jadi kalau ada anak yang mati yang umur 1 sampai 6 tahun atau maksimal 7 tahun itu boleh dimandikan karena mereka itu belum tamjiz. Tapi kalau sudah 7 ke atas, berarti 6 ke bawah tadi ya, 7 ke atas maka sudah sesuai dengan jenisnya. Ya enggak apa-apa, ini masih cilik, baru umur 9 tahun misalnya, belum balik tapi dia sudah tamjiz. Ya syariat mengatakan yang tamjiz itu sudah sesuai dengan jenisnya. Wala yajuzu lil muslimi rajulan kana o imra'ah taksilul kafir, dan tidak boleh seorang muslim yang laki-laki atau muslimah perempuan memandikan orang kafir atau kafirah, enggak boleh. Kafir biar dimandikan sendiri. Ya, biar dimandikan sendiri. Wala hamlu janazati wal takfini, dan tidak boleh kita membawa jenazah orang-orang non muslim, ya orang-orang kafir, dan tidak boleh kita mengkafani. Tapi mereka enggak ada yang dikafani ya. Tapi seandainya ada yang dikafani, kita enggak boleh ikut mengkafani mereka. Membawa jenazahnya juga tidak diperbolehkan. Wala sholah alaihi, dan tidak boleh mensolatkan. Ini jelas. Walau kana qoriban kal ab wal meskipun mereka ini adalah kerabat seperti bapak atau seperti ibu, tetap tidak diperbolehkan. Wa yustaratu ayakunal ma'ul ladzi yuksalu bihil mayyitu tahuran mubahan, dan disyaratkan keberadaan air yang dipakai untuk memandikan mayit itu pertama tohur, suci, mensucikan. Jadi airnya suci, mensucikan, seperti air biasa kita, air mata air, sumur, kemudian air hujan seperti itu. Ya, tidak boleh air yang hanya suci saja tapi tidak mensucikan. Ya misalnya, wah ini orang kaya, mandinya pakai air degan misalnya, atau pakai apa? Sprit misalnya. Itu suci tapi tidak mensucikan. Ya, mubahan, airnya itu adalah mubah. Mubah itu adalah halal.
Tidak diperoleh dari mencuri, dari ghosab, mengambil tanpa izin, itu enggak boleh. Wa ayyuksala fi makanin masturin, dan dimandikan di tempat yang tertutup. Jadi jangan sampai bisa dilihat orang banyak. Ini bukan pemandangan, ya, tempat yang tertutup. Wala yanbaghi huduru man la alaqata lahu bitaksilil mayyiti, dan tidak selayaknya hadir orang-orang yang tidak ada kaitannya dalam memandikan si mayit tadi. Jadi betul-betul tertutup, ya, betul-betul tertutup. Wa sifatul ghusli, adapun sifat, ya, memandikannya, huwa hiya ayyadha'ahu ala sariri ghuslihi. Jadi diletakkan si mayit pada dipan, ya, tempat meja atau dipan yang dipakai untuk memandikan. Tsumma yasturu auratahu, kemudian menutup auratnya. Jangan lupa ditutup auratnya terlebih dahulu. Tsumma yujarriduhu min thiyabihi, kemudian dilepas pakaiannya. Kalau sulit berarti dicekrik, dipotong. Ya, kalau sulit disobek atau yang lainnya. Kalau bisa dicopot, dicopot. Wa yuwarihi anil uyun, kemudian ditutup auratnya terus dari mata-mata yang melihat. Jadi jangan sampai ada mata yang melihat aurat dia, ditutup, ya, dengan kain atau yang lainnya. Fi hujratin wa nahwiha, kemudian keberadaan tadi memandikannya di kamar atau di tempat yang tertutup. Misal di luar berarti pakai bilik, ya, pakai kain atau pakai tabir atau yang lainnya. Tsumma yarfa'ul ghasila ra'sal mayyiti ila qurbi julusi. Kemudian orang yang memandikan ini mengangkat kepala si mayit sampai dia dekat kayak mau duduk. Jadi posisi terlentang, bukan tengkurap loh, ya. Terlentang, kemudian dinaikkan kepalanya, ya, semampunya, seakan-akan hampir mau duduk. Tsumma yumarriru yadahu ala batnihi. Kemudian orang yang memandikan mulai, ya, menjalankan tangannya di atas perut, wa yu'assiruhu, kemudian agak menekan perut tadi dengan lembut, ya, ditekan perutnya. Tujuannya kotorannya biar apa? Keluar. Ini biasa memandikan, ya, di sini, ya. Biasa. Berarti kan tinggal lihat teorinya saja. Sudah pas atau belum pas, alhamdulillah. Kurang pas berarti dipaskan. Tsumma yunadzifu al-makhrajaini, kemudian membersihkan dua jalan keluarnya dari dubur dan kubul, ya, dari anus dia, kemudian dari zakar atau kemaluan dia dibersihkan. Wa yunajji al-maita, kemudian mengeluarkan tadi kotoran-kotorannya tadi, ya. Fayaksilu ma'alal makhrajaini min najasatin, kemudian dicuci apa yang dari dua lubang tadi, depan belakang, dari najis. Wadzalika bilufil khirqatin ala yadihi, maka harus menggunakan bungkus tangan, maksudnya adalah sarung tangan atau semisalnya, sarung tangan atau kain atau yang lainnya. Tsumma yanwi al-ghusla, kemudian ketika sudah bersih mayit tadi, kemudian baru diniatkan untuk dimandikan. Wa yusami, membaca bismillah. Wa yuwaddi'uhu kawudhu'is shalah, kemudian mewudukannya seperti orang yang wudu akan melakukan sholat. Illa fil madmadah wal istinsyaq, kecuali adalah ketika berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung. Nggak mungkin kita masukkan air ke dalam hidung si mayit atau memasukkan air ke mulutnya, itu nggak mungkin. Fayakfi almasu alal fami wal anfi, maka cukup hanya mengusap, ya, pada mulut dan hidungnya. Tsumma yaksilu ra'sahu wa lihyatahu bima'is sidri, kemudian setelah itu mencuci kepala dan lihyah, yaitu jenggotnya, dengan air sidr, air daun bidara, au sabun au ghairi dzalika, atau dengan sabun atau selainnya. Tsumma yaksilul mayamunu tsummal mayasuru, kemudian mencuci yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Berarti biasanya dimiringkan, ya, miringkan ke kanan, miringkan ke kiri, agar semua itu bisa dicuci, bisa dimandikan. Tsumma yakmilu ghusla baqil
jismi. Kemudian setelah itu disempurnakan untuk membasuh ya bagian-bagian yang lain. Wa yustahabu ayalifa ala yadi khirqata hali taksil. Tadi sudah disebutkan, disunahkan untuk memakai sarung tangan atau pelapis atau kain ketika memandikan mayit tadi. Wal wajib ghuslu wahidah, yang wajib adalah memandikan satu kali. Idza hasala biya al inqa'u, ketika hal itu sudah bisa membersihkannya, bisa mensucikannya. Wal mustahabu thalathu ghuslatin wa in hasala inqa, dan disunahkan boleh 3 kali ketika itu bisa membersihkan, mensucikannya. Wa istahabu an yaj'ala fil ghuslatil akhirah kafura, kemudian disunahkan menjadikan untuk membasuh yang akhir ini dicampur dengan kafur atau kapur barus atau yang semisalnya. Tsumma yunashiful mayit, kemudian mayit dikeringkan, berarti dihandui. Ya dihandui. Kalau zaman sekarang dia apa? Hair dryer ya. Ada. Dihandui ya, jadi biar tidak basah. Wa yuzilu anhu ma yusra'u izalatuhu minal adhafiri wasyu'ur. Kemudian boleh juga menghilangkan apa yang disyariatkan untuk dihilangkan, seperti kuku-kuku atau rambut. Jadi rambut yang kayaknya mengganggu boleh untuk dicukur. Kuku yang panjang juga boleh untuk dipotongin. Wa yudhaffiru sya'ral mar'ati, kemudian boleh juga mengkepang rambut wanita. Wa yasdulu mi waraiha, kemudian diorekan di bawah dia. Wa idza ta'adzara ghuslul mayyit li adami wujudil ma'i, maka ketika ada udzur, halangan untuk memandikan mayit karena tidak ada air, au kana maqta'ul jismi bi hirqin wa nahwihi, atau tubuhnya itu terpotong, atau tubuhnya terluka, atau tubuhnya kena api misalnya, terbakar, berarti kan nggak mungkin untuk dimandikan, atau punya penyakit yang lain, fa innahu yuyammimu biturab, maka ditayamumkan dengan debu. Jadi mentayamumkan mayit itu juga diperbolehkan. Yustahabbu liman ghassala mayitan ayaktasila ba'da taksili, dan disunahkan orang yang memandikan mayit setelah dia memandikan maka hendaklah dia mandi. Ya, jadi tayamum ya seperti biasa. Jadi wajah dan tapak tangan saja itu sudah cukup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah awalan ya tentang bagaimana memandikan jenazah, ya memandikan mayit. Jadi secara teori seperti ini, tinggal nanti prakteknya, dan itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau orang itu tegelan ya berani praktek, kalau nggak begitu tegelan ya mungkin dia tidak berani, tapi mungkin bisa memberikan informasi kepada yang lainnya tentang cara-cara memandikan. Jadi minimal kita sudah tahu secara teori, kemudian seandainya dimintai konsultasi atau pertanyaan dari keluarga si mayit yang nggak paham untuk memandikan, maka kita bisa memberikan tahu kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwas sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasan di malam hari ini tentang sholatul janazah, masih masuk di bab memandikan mayit atau ghusl mayit. Insyaallah nanti disambung dengan pembahasan yang lain seperti mengkafani, kemudian mensolati, kemudian sampai mengkuburkan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi, wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.